Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya, bagaimana cara mengatasi anak yang suka berkata kasar dan jahil terhadap temannya, yang terkadang membuat suasana kelas menjadi ribut? Syukran Ustazah, jazakillahu khairan. Wa iyyaki fajazakillah khair. Sepertinya ini yang bertanya ibu guru ya Kak ya? Ini sepertinya ibu guru ya? Kan katanya yang terkadang membuat suasana kelas menjadi ribut ya. Barakallahu fiik Ibu Afnan ya. Busyra, kabar gembira bagi ibu ya, jikalau memang benar menjadi seorang guru, Masya Allah, niatkan ketika kita menjadi seorang guru itu menanamkan kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kaum muslimin, sehingga kita bukan hanya mendapatkan lelahnya saja, tapi kita juga akan mendapatkan pahala dan tentunya transferan pahala dari apa yang nanti anak-anak kita lakukan dari sebuah kebaikan, walaupun jasad kita sudah terbujur kaku di kubur. Ya subhanallah. Kemudian tadi, bagaimana menghadapi anak yang suka jahil di kelas sehingga membuat suasana kelas tidak nyaman. Ya subhanallah. Sebenarnya Kak Nabila, ini saya mau bertanya dulu, ada nggak Ibu Afnan? Maksudnya anaknya usia berapa gitu loh yang jahil? Karena nanti penanganannya berbeda. Silakan Bu Afnan. Jika ada Ibu Afnan. Ini ya benar ya Ibu Afnan Firdaus. Mungkin bisa menyalakan mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum Ibu Afnan. Baik, jika belum ada, saya saya izin memisalkan saja dulu ya Kak ya. Misalnya ini anak balita, ya, maka apa yang harus dilakukan? Atau anak-anak kecil lah ya, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ketika kita menemui anak-anak yang jahil, itu anaknya dipanggil dulu. Ya, panggil, tapi memanggilnya tidak di depan teman-temannya yang lain. Ya, dipanggil berdua. Kita cerita dulu, kita dengarkan dulu apa yang menjadi keluh kesah anak-anak yang biasa suka jahil. Kemudian kita tanya, kenapa Mas? Biasanya saya seperti itu. Kalau anaknya belum mau, biasanya saya pancing anak-anak kecil dengan hadiah. Ustazah Aziza punya hadiah, tapi syaratnya nanti Ustazah Aziza pengen ngobrol ya, boleh nggak? Biasanya anak-anak sudah lihat hadiahnya, terus mau Ustazah Aziza. Terus saya juga ada di sini anak yang suka jahil gitu ya, dengan kawannya, kemudian saya ngajak ngobrol berdua gitu ya. Dari situ akhirnya dia menyebutkan, kok seperti ini Mas, kenapa begini-begini. Akhirnya dia menyebutkan, oh kakakku seperti itu Ustazah, biasanya ke aku gitu ya. Oh berarti sumber masalahnya ada di kakaknya. Baru kemudian di hari berikutnya saya panggil orang tuanya. Saya panggil orang tuanya anaknya, kita ngobrol bareng. Saya beritahu bahwa putranya nyenengan ini dari kemarin jahil ke kawannya, katanya dari hasil saya ngobrol dengan putra nyenengan, hasilnya katanya dari kakaknya suka jahilin. Bisa nggak kita kerjasama ya untuk mendidik putra kita agar menjadi pribadi yang lebih baik? Saya bilang begitu ke orang tuanya. Jadi nanti nyenengan kan tahu kakaknya nih siapa, kakaknya masnya berarti kan putra yang nyenengan. Tolong nanti diingatkan ya, di rumah itu tugasnya nyenengan. Nanti kita di sini memantau bagaimana perubahan dari sikap putra nyenengan yang biasa jahil gitu. Kemudian kita juga bilang ke anaknya, nak, Mas, diingatkan lagi kalau jahilnya dengan tangan, Mas, tangan itu nikmat dari Allah. Tidak boleh jahilin kawan. Seneng nggak kalau temannya jahilin? Enggak lah Ustazah, aku nggak mau kawanku begitu. Sama, kawanmu juga nggak mau kalau kamu jahil dengan tangan. Coba saya sukanya bilang, coba sekarang Mas punya tangan. Kalau misalnya Allah nih ya, ambil tuh tangannya adik misalnya, tangannya Mas. Mau nggak diambil tangannya sama Allah? Ya enggak Ustazah gitu ya. Ya udah, sekarang biar kan kalau sudah punya tangan, siapa yang kasih tangan? Allah Ustazah. Baik. Kalau Allah yang kasih tangan, berarti yuk mulai bersyukur sama Allah. Gimana caranya? Nggak boleh jahilin teman. Kasihan temannya. Dan itu kalau kita menasihati anak ya teman-teman, saya berpesan, nasihatilah benar-benar kita itu tulus gitu. Bukan ada rasa benci kepada mereka, bukan ada rasa dendam, karena itu akan memiliki efek yang sangat luar biasa. Jadi nasihat itu kalau dari hati sampainya ke hati, dan kita yang menasihati juga harus banyak-banyak meluruskan niat. Ya
Allah saya panggil fulan atau fulana itu untuk apa gitu ya. Kalau kita hanya berpikir, misalnya tadi Bu Afnan sebagai guru ya, kalau kita hanya berpikir dia kan anaknya orang, ya kita egois, kita nggak akan mau menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita berpikir dia adalah anaknya kaum muslimin, nanti kalau kita biarkan panjang hayat dia jahil, maka tidak baik ke depannya. Ya kita mulai sedikit demi sedikit, mulai bekerja sama dengan orang tuanya, dan kita selalu memantau ya perubahan-perubahan yang ada sambil kita doakan, ya Allah, sambil kita nih sebagai gurunya, kita doakan, ya Allah, berikanlah kepada adik fulan, fulana, ya akhlak yang baik, jauhkanlah dari sikap-sikap yang tidak baik, seperti dia suka jailin temannya, ya Allah karuniakanlah kepadanya ya teman-teman yang baik juga. Begitu Kak Nabila, wallahu taala a'lam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.